Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Hari ini kita masih bersama para mu'atikifin serta i'tikaf yang semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan selalu kekuatan oleh Allah, baik di sini atau dimanapun berada, untuk bisa menyiapkan diri fokus meningkatkan ibadah sehingga mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah yang dapat dibawa setelah selesai menunaikan i'tikaf dalam konteks menjalani kehidupan dunia kita untuk mencari bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Jumat ya, Jumat terakhir, boleh jadi Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun 1412 Hijrah, tanggal 25. Kalau saya pribadi merasakannya agak berbeda nih. Jadi tadi malam sampai suasana sekarang Jumat, yang mudah-mudahan ada tanda-tanda kebaikan untuk kita semua ya, dan menjadi motivasi kita untuk meningkatkan ibadah. Bahasan kali ini kita sebelum diskusi ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang sangat menarik dari ayat paket Ramadan. Jadi saya ingin gambarkan dulu ya satu kajian umumnya bahwa Ramadan itu satu paket dalam Al-Quran. Ya, sebagian hanya terfokus kepada ayat 183 saja. Jadi kalau kita baca misalnya ayat puasa apa, ya, selalu disampaikan Al-Baqarah ayat 183 kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal ayat puasa itu satu paket rangkaiannya dari 183 sampai 187. Ya, jadi kewajibannya muncul di ayat 183 itu pembukanya. Toleransinya itu ada di ayat 184 bagi siapa yang tidak mampu, di situ ada solusinya, toleransinya seperti apa batasnya. Kemudian kemuliaannya yang mengiringi bulan itu diwajibkannya puasa serta waktunya ada di ayat 185. Kemudian kegiatan kita yang mungkin bisa dimaksimalkan ya di saat itu ada di ayat 186. Kemudian hal-hal yang mungkin terjadi ya, ada kasus-kasus yang terjadi, hal-hal unik yang terjadi ya, baik itu terkait dengan cara makan, minum, atau mungkin ada hasrat seksual misalnya ya yang ingin disalurkan dalam keadaan puasa, sampai penutup yang menyempurnakan ibadah puasanya ada di ayat 187-nya. Jadi itu satu rangkaian. Yang nanti satu rangkaian paket ayat ini 183 sampai 187 itu akan didetilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari pada kitab yang kita pelajari itu. Ya, di kitab ke-30 yaitu tema ke-30 dari 97 tema di Al-Bukhari sampai dengan rangkaian-rangkaian penyempurna ibadah siam Ramadan. Nah, saya akan kembali ke ayat dulu. Ada satu yang sangat menarik teman-teman sekalian di penghujung ya, akhir-akhir ujung ke Ramadan itu, ternyata di penghujung ayat paket Ramadan pun ada yang menarik. Jadi kita sekarang tanggal 25 kan, mau ke ujungnya. Jadi kalau kita mau ambil di antara paket itu, kita mendekati ke ujung, kita ambil ayat 186. Nah, ada satu rahasia di ayat 186 ini yang mungkin kita bisa turunkan. Ya, di buku saya coba sampaikan juga, saya coba uraikan. Namun di kesempatan ini kita coba akan hadirkan suasana itu sehingga lebih terasa gitu ya, dalam kondisi kita berinteraksi langsung dengan ayat Al-Quran. Baik, kita buka dulu Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 186. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Kalau teman-teman ada mushafnya, nanti kita akan kaitkan dengan bagian-bagian tertentu dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kalau nggak sempat bawa mushaf, pakai aplikasi juga boleh. Ya, Al-Baqarah 186. Ya, yang sudah hafal, Faiz mushaf. Ya, ini kita ada santri PKU di sini. Ya, alhamdulillah sudah 30 juz ya, rata-rata ikut dengan saya. Coba dibacakan Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ini saya sebelum sampaikan saya teringat ya, ada satu hal yang sangat menarik. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di antara peserta karantina virtual untuk menghafal Quran, program 30 hari 30 juz menghafal Al-Quran. Biasanya kita di luar pandemi itu datang pesertanya ke sini.
Ya, ada yang dari Wajo, dari Goa, dari mana-mana itu alhamdulillah. Nah, yang tahun ini teman-teman sekalian itu virtual pun tapi kita ketat pakai musyrif. Kemarin hari ke-21 ada yang selesai 30 juz. Ya, perempuan dari Bengkulu, alhamdulillah. Bacaannya bagus, namanya Anissa Aulia Rahma. Itu usia 26 tahun dan akan menyusul karena kemarin waktu tanggal 24 itu sudah ada yang 25 juz juga. 25 ada beberapa orang perempuan, laki-laki yang saya cerita kemarin, ada yang tukang pedagang keliling tuh. Jadi dia untuk cari nafkah, dagang keliling, begitu selesai dia menghafal Quran. Dia gunakan waktu sisanya itu untuk menghafal Quran. Dan di hari ke-18 atau 20 dia sudah 22 juz. Ada 22 juz itu bisa dibayangkan ya, orang mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin di tahun ini ada sekitar 10 orangan mungkin kurang lebih yang akan mencapai 30 juz dalam 30 hari. Ya, selebihnya ya 20 juz, 15 juz, 10 juz kan. Alhamdulillah itu selama 30 hari. Jadi kalau kita mau spare waktu untuk itu, nanti kita akan tahap lagi, setelah itu kita kepada tahapan berikutnya melancarkan ya, kemudian peta Quran itu untuk mengetahui gambaran-gambaran. Jadi kalau kita baca Quran mengimamin sama kayak kita menatap gitu ya, posisinya mushafnya apa, nanti selanjutnya ke ilmunya diisikan, diterapkan dalam kehidupan. Itu yang Nabi dulu ajarkan. Jadi kalau pebisnis, jadi ayat bisnis itu membimbing dia bagaimana cara berinteraksi dalam bisnis ya. Kemudian dalam mengajar, dalam mencari pengetahuan, ayatnya muncul seperti apa dilakukan. Nah, itu keindahannya interaksi dengan Al-Quran itu seperti itu. Dan kita akan terjaga dalam kebaikan selalu, dalam kemuliaan. Nah, kita kembali ke sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik, mari kita kembali sebentar ya. Wa idza sa'alaka. Saya dari sini dulu. Biasanya saya suka gambarkan lewat papan tulis ya. Cuma di kondisi ini saya visualisasikan dulu saja, nanti ke depan kalau masih ada waktu kita coba kondisikan ya keadaan kita. Perhatikan kata idza di sini. Ya, idza. Sebelum idza kan ada wa kan? Wa idza gitu kan? Wa idza sa'alaka. Wa di sini disebut wawu ataf namanya. Ya, ataf itu yang mengikutkan informasi yang akan disampaikan pada hukum sebelumnya atau pada kondisi sebelumnya. Ya, ini kan ayat 186 kan? Sebelumnya ayat berapa? 185 kan? Sudah pasti kan? Sebelumnya lagi 184, 183. Kemudian nah ayat 186 dibuka dengan wa, memberikan kesan kepada kita untuk mengikutkan informasi yang ada di situ pada hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya itu kan tentang puasa. Jadi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan, dan di sini jangan diartikan wa-nya cuma dengan dan ya. Dan dalam suasana puasa itu. Kalau kita mau tarik kepada hukum sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya syahrul Ramadan kan? Ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan yang kamu puasa itu diturunkan Al-Qur'an sebagai keistimewaan bulan itu. Ya, wa idza sa'alaka ibadi, dan ini bukan cuma dan menyambungkan ke informasi, kita tarik ke sebelumnya. Jadi di gramatikal bahasa Arab itu ada i'rab namanya. I'rab. Ya, i'rab itu bukan hanya menentukan harokat, tapi menjelaskan bagaimana hubungan harokat itu dan huruf itu dengan kalimat sebelumnya, dengan informasi sebelumnya. Ya, jadi kalau kita terjemahkan wa dan dalam suasana Ramadan itu, kan? Ya, atau bahkan lebih daripada itu dalam suasana yang umum, ya, idza sa'alaka ibadi. Nah, di sini kalau kita lihat terjemahannya, kalau di terjemahan-terjemahan biasa, dan jika ada, kan, di antara hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, ya, itu kan terjemah biasa, tekstual. Nah, saya sekarang ingin masuk kepada suasana nahwunya, gramatikalnya. Kata idza yang diartikan apabila, jika, ya, terkait dengan syarat atau keadaan, jika bertemu dengan infinitif, kata kerja asal, disebut fi'il madhi dalam bahasa Arab, ya, fi'il madhi yang harakatnya biasanya terdiri dari a i a atau a u a 3 huruf. Ya, ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dengan turunan tertentunya. Nah, biasanya standarnya yang 3 huruf, ya. Nah, di sini ada kata sa'ala, ya, sa'ala itu infinitif. Ya, kata kerja asal disebut dengan fi'il madhi. Rumusnya, kalau ada kata idza bertemu dengan kata kerja asal infinitif fi'il madhi, maka maknanya mudhari'. Ya, maknanya progresif, akan, diartikannya akan. Jadi kata idza bertemu dengan kata kerja past tense, ya, masanya present. Ya, maknanya jadi present. Bisa continuous, bisa future, mudhari' dengan 3 makna. Jadi kalau ada idza ketemu dengan kata asal infinitif fi'il madhi, maknanya akan, ya. Jadi tidak hanya berlangsung saat itu, tapi juga akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh kita ambil misalnya idza jaa nasrullah
wal fath, ya, surat An-Nasr itu. Maka jika tiba nanti pertolongan Allah, dan dengan pertolongan itu Mekah kemudian dibuka kembali untuk orang-orang beriman datang ke situ. Saat suratnya turun kan belum dibuka Mekahnya, belum terjadi Fatu Mekahnya, gitu kan? Nah, jadi ingin menerangkan bahwa ini akan terjadi di masa yang akan datang, cuman didahulukan oleh Allah untuk memberikan motivasi. Nah, itu uslub, gaya bahasa dalam bahasa Arab itu, kalau kita ingin menanamkan pada diri kita kekuatan luar biasa, motivasi untuk meraih sesuatu, datangkan seakan-akan capaian itu sudah kita raih, sehingga semangatnya semakin menggebu. Ya, kalau diterapkan dalam aplikasi kehidupan bisa. Ya, misalnya saya ingin ikut UMPTN nih, mau masuk ITB. Ya, hadirkan dulu. Nanti saya akan di ITB akan begini. Ya, saya pelajari dahulukan pada diri kita seakan-akan nanti motivasi meningkat sehingga belajarnya lebih, effortnya keluar lebih dalam dari sebelumnya. Ya, nah itu udah usul Al-Quran itu. Itu baru satu huruf loh. Kalau kita keluarkan dalam kehidupan itu udah jadi teori itu. Ya, yang mungkin yang bikin orang lain juga. Nah, ya, baik kita kembalikan ya. Wa idza sa'alaka. Nah, ini idza sa'ala itu kan fi'il madhi, sesuatu yang telah terjadi. Artinya apa? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyampaikan langsung informasi dari Allah dalam Al-Qur'an akan terjadi di masa kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mungkin akan mencari aku, ingin mendekat kepada Allah. Dan bukan hanya di masa ini saja kata Allah. Nanti pun umatmu setelah engkau tiada, di masa-masa depan akan terjadi juga seperti ini. Akan ada di suasana Ramadan itu khususnya orang-orang yang ingin lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencari-cari aku. Mencari itu kan mendekat artinya. Ya kan? Baik, tadi kan kalimatnya. Pertama, fa inni qarib. Turun jawaban dulu. Ya, fa inni qarib pakai fa. Masih ingat yang saya terangkan dulu? Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa dengan cepat nyaris tanpa jeda. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca terus ketemu fa misalnya. Nah, itu berarti ada dua peristiwa tandanya. Ya, antara satu kedua peristiwanya berlangsung cepat, nyaris tanpa jeda. Saya beri contoh cepatnya gini untuk ilustrasi. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria itu begitu berkeinginan punya keturunan. Ya, kemudian beliau berikhtiar, berdoa dengan minta kepada Allah, dan satu kali mengalami sebuah peristiwa. Ya, terjadi dengan Maryam alaihissalam, diberikan oleh Allah satu keistimewaan ketika berdoa di mihrab, didatangkan oleh Allah rizki cepat sekali, kemuliaan-kemuliaan. Maka Nabi Zakaria berdoa di situ lewat sholat, jadi sholat di mihrabnya itu. Begitu beliau sholat, berdoa dalam sholatnya berdiri. Jadi baru selesai doanya, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, tiba-tiba kemudian turun jawaban seketika. Jadi selesai doa, langsung turun jawaban. Makanya memintanya di ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah, di mihrab itulah beliau berdoa kepada Allah dalam salatnya. Kan? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, beliau berkata, ya Allah, ini doa termasuk kalau kita ingin minta keturunan. Ya, bisa diamalkan. Saya pernah ajarkan ini kepada beberapa kawan termasuk yang di Australia, ya berapa lama gitu, terus kita ajarkan bikin mihrab, hamparkan sejadah, khususkan untuk ibadah, lalu mohon bacakan doa ini dalam salat. Dipraktikkan alhamdulillah, ya, banyak yang mendapati manfaatnya gitu. Kemudian berdoa, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Istriku divonis menopause dan mandul. Mereka katakan mustahil itu kan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pengabulan. Ini yang saya sampaikan tadi malam. Jadi ini rumus Quran. Kalau ada yang mengatakan mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin, itu tanda pertama dari Allah. Berpalinglah dari pendapat manusia. Ini tanda supaya kita langsung meminta kepada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Ingat itu ya. Baik dalam suasana sakit, dalam kondisi apapun, ketika mengatakan mustahil, ini tanda langsung dari Allah supaya kita diminta langsung memohon kepada Allah, karena Allah ingin memberikan tanpa perantara. Karena itu di sini Allah menghadirkan diksinya menggunakan kata wahab. Wahab itu sifat Allah yang memberi tanpa batas. Ya, permintaannya disebut hab. Kalau untuk sendiri pribadi habli, kalau untuk banyak hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sini Rabbi habli. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan mustahil aku punya keturunan, sedangkan Engkau pemberi yang tanpa batas. Maka mohon anugerahkan dari sisimu saja keturunan ya Allah. Aku memohon kepadamu yang maha mendengar doa. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dahsyat itu. Nanti satu waktu kita belajar turunan rumus doa, saya berikan beberapa isyarat di Al-Quran bagaimana doa cepat dikabulkan. Itu langsung dari Qurannya. Ya, nanti kita akan masuk ke situ. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Baru selesai doanya. Tadi kan masih berdiri kan? Berdiri dalam bahasa Arab qaimun. Qaim itu berdiri. Ya, kalau shaim itu puasa. Qaim itu berdiri. Yusalli sedang sholat. Masih sholat, belum selesai. Sekarang lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Begitu selesai berdoa, sholatnya belum selesai, langsung turun jawaban. Fa fanadathul.
malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka ketika selesai berdoa itu seketika turun malaikat menyampaikan berita, menyerunya, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Dahsyatnya sholat yang khusyuk itu mengabulkan doa dengan cepat. Jadi berdoa, doa selesai, sholat belum selesai, baru doa selesai, peristiwa pertama, peristiwa kedua pengabulan doa. Cepat berlangsungnya tanpa jeda. Datang menyampaikan kamu dapat berita gembira, akan punya anak dari Allah langsung, anugerahnya bernama Yahya. Artinya hidup, dari kata hayyun, al-hayyu, yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Ya, dia lahir dan hidup. Nah, di sini saya ingin kembalikan ke ayat ini, Al-Baqarah 186, pakai fa. Peristiwa pertama ada orang ingin mendekat kepada Allah, mencari-cari Allah, ingin kembali kepada Allah, peristiwa satu, kan jawabannya dari Allah harus ada kan responnya. Maka ternyata ini dahsyatnya, orang-orang yang mendekat kepada Allah itu ingin kembali kepada Allah, Allah lebih cepat menjawabnya dari apa yang kita pikirkan. Pakai fa inni qarib. Ya, kata Allah, fa inni, ya, jika ada orang hambaku, jika ada hambaku ingin mendekat kepadaku, maka aku akan lebih cepat mendatanginya dari apa yang dia pikirkan. Makanya di hadis qudsi, masih ingat kan? Diilustrasikan, kalau engkau datang dengan merangkak, aku berjalan. Kalau engkau berjalan, aku berlari. Kalau berlari, aku sekejap ingin meraihmu, merangkulmu. Jadi rahmat Allah itu mendahului segala prasangka kita. Cinta Allah kepada kita itu mengalahkan segala potensi murkanya. Makanya saya sering katakan Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang salah yang tidak pernah merasa soleh. Dia tidak pernah merasa salah. Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat ya, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat itu. Ya, makanya di ayat yang berkata, jika ada orang ingin kembali, kata Allah, ya aku cepat merespon. Dan dahsyatnya pakai ini. Ini itu dari kata inna, pakai ya nisbah, tunjuknya ke Allah. Inna itu kalau di ilmu nahwu, kalau masih ingat teman-teman ngaji ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Harfu nasbin wa taukid, huruf nasb. Nasb itu kalau di belajar bahasa Arab standar, itu yang harokatnya fathah setelahnya. Tapi kalau kita ngaji bahasa dengan dalam, nasab itu asalnya begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seorang yang menancapkan tongkatnya di bumi, tanah dengan kuat sehingga nggak mudah digoyangkan. Tancap kuat. Jadi kalau ada huruf nasab mengawali informasi, ini menunjukkan informasi ini tancapkan dalam diri kita dengan kuat, jangan goyah. Yakinkan pada diri kita. Yakinkan. Kemudian taukid, kuatkan dengan mantap. Jangan goyang. Kalau goyang nggak akan dapat. Ya, makanya ayat ini nanti keistimewaannya, faidahnya, keutamaannya, tancapkan dulu keyakinan. Kalau kita nggak yakin, nggak akan dapat. Tapi kalau kita yakin, Allah lebih cepat mengabulkan apa yang kita harapkan. Makanya di sini katakan, jika ada hambaku yang mendatangiku dengan motif-motif kebaikan, kata Allah, aku akan cepat merespon, tancapkan keyakinan pada dirinya. Jangan pernah ragu. Fa inni qarib. Aku itu akan lebih cepat datang kepadanya, dekat dengan dirinya. Jelas ya? Nah, saya ilustrasikan begini. Ada misalnya, kita punya kawan, namanya Ahmad misalnya, ya, akan mengajar, Ustadz, kita sedang nunggu nih. Kemudian jadwal jam 1 kurang 2 menit belum kelihatan. Lalu kita bertanya ke panitia, mana Ustadz Ahmad? Baik, terus jawabannya, aduh belum tahu ya kemana ya, aduh belum ada info ya, aduh gimana ya. Dengan yang kedua, ya ada yang mengatakan tenang saja, beliau udah dekat. Ya, sebentar lagi mulai mengajar. Saya mau tanya, mana yang paling menenangkan kepada hati? Yang pertama statementnya atau yang kedua? Kedua kan? Tuh, inilah ajaran dalam Al-Quran. Jadi kalau ada sesuatu yang menggelisahkan, hadirkan ketenangan dulu. Kalau ada informasi yang meresahkan, datang dengan membawa ketenangan. Jangan bikin rusuh. Jangan bikin gak tenang. Ahli Quran gak begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu membawa kegelisahan, datang kita bawa ketenangan. Itulah risalah Al-Quran. Ya, jadi kalau ada situasi sedang nggak enak, ditambahin nggak nyaman, bikin hoax, bikin macam-macam dan sebagainya, itu dosa, bukan ahli Quran namanya. Ya, jadi Quran itu solutif. Makanya saya sering katakan kalau orang ngaji Qurannya benar, itu tenang kehidupan, nyaman gitu. Dan ini yang diajarkan oleh Allah. Ketika ada hambaku ingin mendekat kepada aku, disampaikan, nggak usah terlalu kau gelisah, aku dekat. Yakinkan pada jiwamu. Ada perlu apa? Jelas ya? Baik. Sekarang siapa yang mendekat itu?
Siapa yang mencari Allah di bulan Ramadan? Teruskan ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Tuh, dibatasi oleh Allah, ibadi. Ternyata yang cari-cari Allah, yang mendekat kepada Allah itu cuma ibadi, hamba-hambaku. Jamak dari kata abdun. Nah, pertanyaan siapa ibad ini? Siapa ibad ini? Nah, ibad di Al-Quran itu dibagi dua. Hati-hati nih, dibagi dua. Dan nanti dahsyat sekali pembagian ini. Pertama, kita ambil contoh di Quran, surah ke-25, Al-Furqan, di ayat ke-63. Saya tes anak PKU nih, coba bacakan. Kita nggak janjian ya. Coba bacakan, Quran surah 25 ayat 63. A'udzubillah. Minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن. Ini ibad yang pertama, golongan pertama. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yang pertama, jika ada disebutkan kata ibad di dalam Al-Quran, maka bagian pertama yang dimaksudkan adalah kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, yang disebut baik. Nanti ada ciri-cirinya. Ya, ada orang baik dah ketahuan lah oleh kita juga kan. Misalnya yamshuna 'alal ardi hauna, yang kalau jalan itu kelihatan dari cara jalannya dia kelihatan. Dia nggak sombong, ya, teduh tampilannya, memberikan kenyamanan. Kalau hadir di tengah-tengah orang lain merasa nyaman. Jadi ternyata Allah itu memberikan ciri dampak ibadah dulu. Nggak disebutkan ibadah ritualnya dulu. Ya, untuk memberikan kesan, ini loh hasil ibadah ritual itu begini. Jadi kalau ada orang ibadah ritual, sholat, tapi nggak melahirkan makna ini, jadi ada yang salah dalam pekerjaan ibadahnya. Makanya ketika Allah menyebutkan perintah sholat di Quran surah 29 itu, Al-Ankabut ayat 45, kan? Utsnu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan salat, gerakan salat, pahami dengan baik supaya engkau bisa merasakan kehusyuan dalam salat. Setelah engkau memahami dengan baik dan nyaman, ingin merasa khusyuk, tunaikan salat. Salat yang demikian itu akan berdampak pada dirimu, minimal merubah karaktermu menjadi lebih baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi orang itu kalau dia baik, ya, itu terbebas dari dua hal. Sebaliknya, pemahaman terbaliknya, kalau ada orang berbuat buruk, itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, nafsu dari syahwatnya, ya kan? Pornografi, porno aksi, LGBT dan sejenisnya, atau yang mungkar, yang diingkari oleh hatinya dari nafsu, perut dan akal. Ya, berbohong, berselisih, mencuri, merampok dan seterusnya, itu bagian dari fahsya dan mungkar. Nah, orang salat tuh hasilnya baik, terbebas dari dua sumber tadi, karena dari kata silah. Ya, doa bermakna doa, tapi akar katanya dari kata silah, wassalah, terhubung dengan kuat. Ada silaturahim, pernah dengar itu ya? Hubungan kasih yang terikat dengan kuat sehingga tersambung walaupun ada dalam dimensi yang berbeda, dalam keadaan ruang waktu yang berbeda, yang tidak sama. Jadi silaturahim itu bukan saat kumpul kita sapa-sapa, cipika-cipiki, senang, ketawa, kemudian ketika pergi ya berpisah kembali nggak ingat satu pun, bukan itu. Wajar kita menyapa, orangnya ada. Silaturahim itu hubungan yang masih tersambung walaupun kita nggak lihat, udah terpisah, masih saling mendoakan. Ya, kadang kita tanya kabar. Ya, kemudian malam kita bangunin, keluarganya kita tanya gimana. Itulah silaturahim. Jadi pertemuannya itu hanya untuk menjadi wasilah menghimpun dampaknya setelah itu. Nah, ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah supaya terbawa dalam setiap kegiatan di ruang manapun itu disebut sholat namanya. Makanya orang itu kalau sholatnya benar, pasca sholat kelihatan keadaannya, terhubung dengan Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Tadi khatib kita yang Jumatan itu cuma membahas ujung ayatnya. Ya, coba lihat awal ayatnya. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, Anda ingin lihat berhasilnya mengerjakan salat itu, fadhkurullah, maka Anda akan cepat terhubung dengan Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri itu dalam jalan. Ingat Allah tuh. Di habis salat kan kita terhubung dengan Allah, makanya ketika salat keluar dari masjid ingat Allah. Pasti kaki kiri yang dia langkahkan keluar. Kemudian nggak akan ada yang tertukar sendal. Mustahil itu. Ya, orang ingat Allah kok nggak ada orang pulang keluar dari masjid. Oh, sendal saya mana ya? Oh, ini dia rupanya mirip-mirip pakai. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Apalagi nyari kotak infak dan sebagainya itu mustahil. Kemudian masuk kantor duduk di depan komputernya nggak mungkin dia nulis sesuatu yang kotor yang salah. Ya, tiduran pun dia akan tiduran dengan baik gitu. Dan seterusnya.
Nah, ini kembali ke apa yang tadi kita ingin ulas ya. Nah, kembali ke ibadur rahman, Quran surah ke-25 tadi, ya Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, maka ciri pertamanya kata Allah, orang baik itu kelihatan dari perilakunya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan kalau diprovokasi sama orang, dimunculkan misalnya provokasi-provokasi, ajakan-ajakan keburukan, dia tuh tenang, bisa melihat dengan jernih. Nggak cepat merespon dengan buruk. Qalu salama. Kita cari penengah yang terbaik aja. Kita cari solusi aja, nggak ikut-ikutan pada yang begini. Itulah ibadah rahman. Nah, hasilnya dari apa? Makanya kalau kita urut terus ke bawahnya, terus ayatnya 64, 65, dari ibadah. Dari ibadah. Nah, kebaikan yang lahir dari ibadah itu disebut akhlak namanya. Akhlak itu nilai kemuliaan, karakteristik kebaikan yang lahir dari ibadah. Kalau kemuliaan itu lahir dari proses pendidikan, disebut adab namanya. Adab. Makanya orang-orang non-muslim bisa beradab. Ya, bisa beradab. Ya, peradaban Egypt di Mesir, peradaban ini Yunani kuno, peradaban ini muncul, bisa. Ya, bisa sekarang misalnya peradaban, ya taruhlah Amerika misalnya kan, Cina mau mendekat ke situ. Ya, punya peradaban karena dipelajari. Ya, dipelajari. Tapi perakhlakan itu sangat jarang. Ya, istimewa, lebih tinggi dibandingkan dengan adab. Akhlak itu kemuliaan yang lahir lewat ibadah. Boleh jadi di ujung sana, di belahan sana ada orang ngantrinya bagus, tertib, rajin, tapi zina juga, selingkuh juga, mabuk juga. Ya. Akhlak lebih tinggi, mengatur kita mengendalikan antara kemuliaan fisik dengan tampilan spiritual, tampilan rohani yang maksimal. Sehingga jiwa itu mencegah fisik dari perbuatan yang kotor. Bukan cuma yang mungkar tadi, mungkar itu yang korupsi, mungkin di luar nggak ada yang korupsi, tertib, jujur, tapi fahsyanya banyak. Jorok, tampilan, syahwat, macam-macam, itu fahsya. Akhlak itu mencakup keduanya. Makanya pencipta kita disebut Khalik namanya. Allah itu menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ya, ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah menginfokan pada para malaikat, para jin akan mencipta makhluk baru, Allah menyampaikan saya Khalik. Kita yang tercipta disebut makhluk. Ya, makhluk. Proses penciptaannya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kitanya makhluk, Allah khalik. Penciptaannya disebut khalaq. Karakter yang dibawa dari yang tercipta itu disebut akhlak namanya. Ya, jamannya khuluq. Makanya Nabi disebut manusia yang sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, jadi proses mendapatkan akhlak itu lewat ibadah. Makanya muncul Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudu. Tidaklah aku mencipta, khalaqa. Allah khalik yang mencipta. Khalaqa penciptaannya, makhluk yang dicipta untuk mendapatkan akhlak. Bagaimana dapat akhlak? Lewat ibadah. Maka statement Allah muncul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudu. Untuk apa ibadah? Untuk dapat akhlak. Dibawa dalam proses kehidupan. Jadi gimana caranya misalnya kita beraktivitas berakhlak, jadi guru yang berakhlak, murid yang berakhlak, ya, dibawa ke aspek yang lebih luas di pemerintahan misalnya ya, kita turunkan presiden, gubernur, menteri, keturunannya, militernya, polisinya, semuanya, semua berakhlak. Jadi pejabat yang berakhlak, rakyat yang berakhlak. Kalau itu ada, maka turunlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan menginspirasi. Dan ketika itu muncul dahsyatnya Al-Quran, tetap tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Kita itu punya dua ayat yang nggak ditemukan di kitab manapun tentang tingkat toleransi tertinggi. Satu itu di Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Nggak boleh paksa orang. Jelas itu larangan. La ikrah, nggak ada paksaan. Nggak boleh paksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tugas kita hanya berdakwah. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah oleh Allah langsung diberikan satu gambaran yang tegas dalam konteks berdakwah. Ya, kata Allah, innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Muhammad SAW tugasmu mengingatkan saja. Jangan paksa orang. Ya, kamu tugasnya bukan untuk menguasai, bukan untuk memaksa, untuk menyampaikan sehingga mereka punya kebebasan memilih yang Allah anugerahkan kepada mereka akal. Yang dengan akal itu berfungsi untuk mencerna dan dorongan hati fitrahnya. Jadi Anda bayangkan Nabi aja ahli surga, dekat dengan Allah, turun ayat surga, bahkan satu surah Al-Kautsar sebelum wafatnya, dipuji oleh Allah dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, tingkat tertinggi dekat disebut Habibullah, tetap kata Allah, engkau mengingatkan, bukan memaksa. Lantas siapa Anda? Bukan Nabi, bukan Rasul. Belum ayat turun menjamin masuk surga, terus paksa orang gitu kan? Tugas kita itu menyampaikan. Dan di situ ada pahala. Justru kalau maksa jadi salah di situ, baik dengan cara halus atau kasar. Ya, di sebagian daerah kita, semoga Allah berikan kemudahan, kenyamanan. Terus ada yang butuh bantuan, gempa kah atau apa, datang kita ke situ. Ya. Terus Anda bawa roti misalnya, bawa obat, ya nggak boleh misalnya Anda sampaikan tapi syahadat dulu.
Atau ini roti merek Sahadat. Ini nggak boleh. Ya sampaikan aja tampilan akhlak. Kalau mereka tanya kita jawab. Ya, jelas ya? Itu keindahannya. Yang kedua di Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Makanya kita toleran di sini. Oh, tingkat toleransi tertinggi. Makanya saya sering katakan orang Islam itu kalau ngaji Qurannya benar, nggak usah diajarin toleransi. Karena sudah paham dengan toleransi. Ya, kata Allah hormati orang lain. Nggak boleh kita merusak misalnya tempat ibadah orang, nggak boleh. Bahkan mencela orang dengan keyakinan yang nggak boleh. Ya, ayatnya banyak itu. Ya, bacakan Mus'ab, la tasubbu dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, surat apa? Surat Al-Anfal. Al-An'am. Al-An'am surat ke-6. Ya, awas jangan kalian mencela keyakinan orang lain ya saat mereka menyembah Tuhannya. Nanti khawatirnya mereka balik mencela Allah. Yang Tuhan sesungguhnya tanpa mereka mengetahui. Itu toleransi tertinggi. Biarkan aja mereka kalau mau ibadah tempat ibadahnya, hormati, jangan ganggu dan jangan ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Sudah, ya, biarkan, hormati. Kalau bertanya kepada kita, kita jelaskan tentang Islam. Kita berdakwah, tampilkan akhlak. Ya umumnya kan kalau non muslim nggak baca Quran, umumnya nggak baca hadis tapi baca kitab. Baca karakter kita, akhlak kita. Jadi kalau kita tampilnya jelek, kelihatan ini persepsi Islam begini. Ya. Nah, itu. Kembali ke sini. Itu ibadah yang pertama. Jadi pantas kalau Ramadan banyak orang soleh itu bersemangat ibadah, mendekat kepada Allah. Bahkan taklim itu libur, Pak. Ya, libur kalau para ulama itu Ramadan itu. Coba lihat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah misalnya, itu rata-rata berhenti ngajar itu berhenti. Kenapa? Karena ngajarnya sebelum Ramadan 11 bulan. 1 bulan ya khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah, evaluasi. Ini saya ngajar benar nggak ya selama 11 bulan? Udah diamalin belum semua? Karena berat, Pak. Kami ini susah ini, karena para ulama kami ini susah. Ya, sebab gini, kita saat masuk dalam kategori ulama, pertama nggak bisa pensiun. Makin naik terus makin ngajar. Itu repot tuh, beda dengan konteks dunia. Yang kedua, yang kita ucapkan harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan dicela. Akal kamu kemana katanya? Al-Baqarah 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Pandai kamu nyuruh orang ya. Nyuruh tahajud, nyuruh baca Quran, nyuruh ngapalin, kamu sendiri nggak kerjakan. Akal kamu di mana katanya? Dicela. Terus ilmunya ada, nggak disampaikan, dicela lagi. Kenapa menyembunyikan ilmu? Itu nggak mudah gitu. Ya, jadi ini nggak mudah. Makanya saya dulu saat pulang ke Indonesia, saya sowan tuh ke guru-guru, baik guru saya atau guru istri saya datang. Saya minta nasihat. Tolong berikan nasihat. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa saya, negara saya mencintai itu semua. Saya ingin berdakwah supaya Allah ridha. Gini, siang kamu berdakwah. Saya ingat betul kalimat ini. Malam kamu bermunajat di hadapan Allah. Minta kepada Allah, evaluasi diri, tatap wajah-wajah orang-orang yang kamu mengajar itu. Terus minta ampunan Allah, petunjuk Allah, supaya memberikan kekuatan dan dakwah itu sampai ke hati-hati mereka, dan evaluasi apa yang kamu sampaikan itu dikerjakan nggak. Kalau belum sempat dilakukan, istighfari pada saat itu, minta ampun kepada Allah, lalu evaluasi lagi. Itu terasa sekali. Makanya kayak Imam Malik ya, itu ngajar punya halaqah hadis, itu Ramadan libur maksimal. Imam Syafi'i itu biasa sambil ngajar setiap hari 11 bulan itu khatam Quran setiap kali sehari. Ya, setiap satu hari sekali. Setiap hari hafal Quran, khatam Quran. Ramadan 2 kali siang malam. Nah ini di kita mungkin auranya berbeda, suasananya berbeda, biahnya, habitnya agak berbeda. Ya karena kesibukan di 11 bulan itu sehingga peluang untuk belajarnya ditumpahkan di Ramadan. Ya, sehingga para ulama pun mesti membagi waktu antara ngajar dengan mengoreksi diri. Ya, jadi masih ngajar tuh. Tapi yang paling menarik tuh kadang-kadang pas Ramadan isu yang ditanyakan itu aja tiap tahun. Coba tuh materi kultum tarawih itu kan isinya sama, cuma ganti casing aja tuh. Silakan yang ditanyakan kan tarawih apakah 23 atau 11 gitu kan. Kalau 11 443 atau 222 ujungnya 1. Lailatul Qadar datangnya kapan tuh? Coba lihat ya, yang kemarin malam ditanyakan terus tuh tahun depan yakin saya, hakul yakin ditanyain lagi. Makanya saya suka pengen iseng rekam gitu kan, video ini selama saya tahun lalu. Nah, itu orang soleh wajar. Pasti orang-orang baik pun pasti akan tergerak meningkatkan ibadah, meningkatkan ini. Itu nah, kalau Allah sebutkan pasti terjadi. Itu biasa. Gak usah heran. Yang dahsyat itu yang kedua. Ibadah yang kedua disebutkan di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Nah, ini yang nggak biasa. Quran surah 39 ayat 53. Ada yang hafal? Ayo hafal. Nah,
kuliah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Masya Allah. Nah, yang kedua ini yang disebut ibad oleh Allah dan masih diakui ibadi hambaku adalah pelaku maksiat. Pelaku maksiat yang pada titik puncak tertingginya. Ya. Jadi maksiat itu setidaknya secara umum dibagi 5 dalam Al-Quran. Ya, mengacu pada tingkat dosanya. Pertama, kesalahan umum yang bisa jadi tidak mengandung dosa atau ada dosanya. Ya, ini masih umum sifatnya. Itu disebut dengan khati'ah, khata', ya. Khata'. Kata sifatnya khati'ah, jamaknya khotoya. Khotoya. Kata kerjanya akhta'a. Akhta'a. Biasanya kalau kita suka yang umum ya, umum kadang-kadang nggak sengaja kita salah. Makanya kan sering ada perkataan begini, saya mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja. Ya kan? Nah, biasanya tidak disengaja itu karena lupa. Itu khata'. Akhta' pekerjaannya. Ya, lupa itu nasya. Nasi. Nah, makanya saya sering katakan ini kita makanya nasi, makanya cepat lupa. lupa. Nah, di Quran itu lupa disandingkan dengan salah. Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Ya Allah, mohon jangan hukum kami kalau kami lupa, dan lupa itu kadang salah. Ya, ngelihat maksiat itu kan salah kan? Tapi lupa. Lihat handphone, WhatsApp, keluar aurat gitu kan? Ah, lupa, harusnya kan cepat dipalingkan. Tapi wah, nyari alibi, apa nih ya? Padahal istighfar dia tuh istighfar tapi nggak pindah-pindah. Itu akhta. Ya. Atau misalnya ya tahajudnya terlampau khusyuk tadi malam gitu kan, kemudian nangis apa dan sebagainya, sahur, lelah, tidur, subuh bangun jam 7 gitu. Lewat kan, salah tapi nggak disengaja di situ. Nah, kesalahan ini belum tentu mengandung dosa. Kesalahan yang belum tentu mengandung dosa umumnya disebut dengan khata. Ya, Allah menurunkan sifat untuk memaafkannya. Namanya al-afu. 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 Jelas? Makanya kita katakan di sela-sela salat tarawih itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Innaka afuwun. Ya Allah, al-afu. Maafkan ya Allah, kami maafkan pada kesalahan-kesalahan. Walaupun kesalahan itu nggak kami sengaja. Maksudnya? Nah, sekarang ada kesalahan yang disengaja. Dan sebetulnya agak aneh ini. Lebih aneh lagi kalau ada yang mengatakan, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian pada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak. Pertanyaan saya, kenapa sengaja berbuat dosa? Itulah manusia. Itulah manusia. Ya, itu fitrahnya memang. Ada bawaan nafsu di situ yang didorong oleh setan. Sementara jiwa takwa nggak bisa dikendalikan. Keluarlah kemudian rencana. Ketika direncanakan menjadi dosa. Ya, nah salah yang bertransformasi menjadi dosa itu disebut dzambun namanya. Dzambun, dza nun ba. Kalau kadar dosanya itu masih rendah. Tapi ingat, serendah-rendahnya dosa ya. Awas, jangan dipandang rendah ini. Dosa tetap. Ya. Misal, tadi sengaja terlambat sholat sampai melewati waktunya hanya untuk urusan dunia yang tidak punya makna, nggak ada uzur syar'inya, nggak dibenarkan secara syariat. Ya, misal pengen begadang nonton bola, misalnya kan. Terus lewat sampai zuhur, sebentar lagi Liga Championnya belum selesai, terus ya dilewatin, bukan cuma tahajud yang sunnahnya, sampai ke subuhnya. Dulu kan kalau champion suka mepet-mepet subuh juga tuh pas akhir-akhirnya. Ya, wah ini Chelsea lawan Madrid nih, siapa yang menang, ketemu, wah saya Madrid menang, menangis kan, kayaknya yang menang Chelsea ketemu Manchester City kan. Manchester City pertama kali nih masuk final. Saya nggak pernah nonton sampai sekarang juga ya, cuma informasi saya senang baca gitu. Nah, ini kadang ada yang terlibat ke situ, habis lewat. Nah, itu dia punya dosa, namanya dzambun. Dzambun. Allah nggak biarkan. Kamu itu lahir bersih, suci, kok pulang-pulang bawa dosa? Maka Allah turunkan sifat yang kedua disebut Ghafir namanya. Ghafir. Ada Quran surah 40, surah Ghafir. Surah Al-Mu'min, nama lainnya Ghafir. Ayat ketiganya, Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ya, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kalaupun ada hambaku yang punya dosa, aku akan langsung turunkan sifatku yang kedua, Ghafir, untuk menghancurkan dan menghapuskan semua dosanya dan menerima taubat dia kalau mau kembali kepadaku. Oke, dia sudah terlambat sholat, terlambat sholat dan ngajak orang lain nggak sholat.
sholat itu nomor 2, final nomor 1 dulu nih gitu kan. Maka naik statusnya, kadarnya naik dari dzambun jadi dzunubun. Ya, khata, dzambun, dzunub. Ini pun tetap Allah turunkan dengan sayangnya Allah sifat yang ketiga namanya Ghaffar. Al-Ghaffar. Quran surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya melecehkan. Tadinya cuek aja. Setelah melecehkan jadi dzambun, cueknya khata, melecehkan dzambun, setelah itu ngancam Nabi Nuh. Ya. Bohong kamu Nuh, gini ngancam kalau nggak berhenti ya kami lempari kamu, gini. Mana azab Tuhanmu yang kamu katakan itu? Nantang. Maka Nabi Nuh sudah tahu level salahnya udah naik nih. Ya, ke level ketiga. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum. Ini nggak benar begini. Aku kan cuma nyampaikan, aku nggak maksa. Aku nggak minta uang pada kalian. Ada redaksi ini banyak di Quran. Ma as'alukum min ajrin in ajriya 'ala Allah. Ya, saya nggak minta pada kalian upah, nggak minta apapun, itu manhaj. Ulama juga begitu, nggak boleh minta. Ya, nggak boleh ada ulama cap air yang kedua. Cap air pertama kan airnya air hujan, itu kan, jadi mengalir kemanapun didatangi. Cap air ketiga yang saya maksudkan tadi. Cap air kedua seperti mata air. Mata air itu udah nggak bisa keluar tapi orang masih datang. Ikhlas. Nah, cap air yang ketiga, ini yang repot tuh. Ya, ini kalau misalnya kerannya nggak dibuka, nggak dibayar, airnya nggak ngocor. Ya, saya nggak sebut, yang tuh yang sebut. Jadi kalau tagihannya nggak dibayar, nggak keluar airnya, itu yang repot tuh. Pasang tarif dan sebagainya itu nggak boleh. Ya, makanya manhaj dalam Al-Quran, ma as'alukum min ajrin. Aku nggak minta apa-apa kok. Coba, lalu kenapa mesti marah? Saya minta apa-apa juga tidak. Ya, kemudian maksa juga tidak, cuma nyampaikan aja. Sepakat, silakan, alhamdulillah. Kalau tidak, itu terserah masing-masing. Tapi ngancam, maka kata Nabi Nuh alaihissalam, ya innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah. Allah itu punya sifat ghaffar. Maka yang tadi, kasus yang ketiga tadi, ya udah ngajak orang lain, dia nggak sholat, ngajak orang, ghaffar. Nah, ya jadi alafu, ghafir, ghaffar. Nah, ini yang keempat, lebih dahsyat lagi. Udah dia nggak sholat, ngajak orang sholat, mencela orang sholat. Wah, itu mereka tuh soleh aja tuh, ya ahli surga aja, panitia kiamat aja tuh mereka. Dan keluarlah kalimat-kalimat itu misalnya. Itu berubah nanti levelnya, naik dari dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Ya, dzunub sudah berdosa, ya pakai dzal ya, bukan pakai jim. Ada junubun, ada dzunubun. Ya, dzunub pakai dzal. Dosanya sudah mulai bertambah, ma'adzulmi ada zalimnya. Contohnya yang tadi saya lukiskan di Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 114. Ya, kata Allah, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapa orang paling zalim yang sudah enggak salat mencegah orang lain salat? Mencegah orang beraktivitas di masjid, di rumah-rumah Allah, kata Allah itu. Ya. Itu sudah dzunubun ma'adzulmi. Itu pun enggak dibiarkan sepanjang masih punya harapan dalam kehidupan diberikan oleh Allah. Sifat yang keempat yaitu ghafur. Ghafurun. Ghafurun. Ya, dan puncaknya yang terakhir. Ini yang sering dipadukan dengan ghafur. Al-afu, ghafir, ghafar, ghafur. Puncak yang kelima, itu bukan ngajak dan lain-lain lagi. Semua dosa, kalau belum ada, dia pengen ngoleksi. Jadi sampai muncul keadaan begini, kayaknya kalau nggak berbuat dosa nggak enak gitu. Gatal berbuat dosa. Jadi kalau orang dia belum dosa, orang lain ada, nggak enak tuh. Dia mesti kerjakan. Itu israf namanya. Israf. Sesuatu yang berlebih. Ya, setiap yang berlebihan itu nggak bagus. Berbahaya untuk kesehatan secara fisik, berbahaya untuk kesehatan secara spiritual. Israf namanya. Ya, israf secara fisik, nambah makan berlebihan, datang ke pesta misalnya kan, ada prasmanan, orang sekali dia 10 kali, cobain semua sampai terasa nggak enak ke fisik. Nah, itu israf dalam kehidupan, ada di Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Kemudian ada israf dalam dosa. Dosa tadi mencuri juga, merampok juga, zina, macam-macam sebagainya. Ini pun Masya Allah, Allahu Akbar. Rahmannya Allah sekali lagi mengalahkan murkanya, mengalahkan marahnya. Sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan, keadilan Allah tetap berlaku memberikan ampunan kepadanya kalau dia mau minta ampun. Makanya Fir'aun, Fir'aunnya. Ya, sesing katakan Fir'aunnya sampai ngaku Tuhan. Ya, orang sekarang kan paling banter ngaku nabi kan, Fir'aun ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ya, itu masih diberi kesempatan oleh Allah, dikirimkan 2 orang nabi sekaligus. Musa dan Harun. 2 orang nabinya supaya dia mau tobat. Cuman sayang dia pilih nggak tobat. Makanya saya katakan hidayah itu Allah berikan.
Cuma perkaranya kita ngambil atau enggak. Bukan Allah nggak ngasih. Allah ngasih, coba kita mau ngambil atau tidak. Nah, kembali ke yang tadi. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat ke-53. Disebut ibad. Qul ya ibadi. Ya, karena disambungkan maka muncul harakat fathah ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Allahu akbar. Pertama Allah katakan ini, Qul ya ibadi. Hei hambaku, masih di aku hamba. Jadi sejahat-jahatnya manusia, itu masih di aku hamba oleh Allah kalau dia mau taubat. Ya, manusia itu punya rahim di ibu ya, kasih sayang ibu, makanya begitu dalam gitu, terasakan. Tapi Allah itu langsung memiliki sifatnya rahim dan rahmatnya, makanya lebih luas dari kasih seorang ibu. Saya menulis rasukan begini, ada anak yang sudah merusak citra keluarga. Wah udah kerjaannya kasar ini itu merusak semua segalanya lah gitu kan, sampai mengancam ke orang tuanya, ngancam jelek semuanya lah gitu kan. Tiba kemudian dia pulang ke rumah, ya kita nggak pernah tunggu, nggak pernah apa, dia datang ke rumah, dia mau minta maaf. Kira-kira dimaafkan nggak? Nah, pertanyaan saya tingkatkan dulu sedikit. Kalau memaafkan itu bisa relatif, ya kan? Bagaimana respon pertama kali ketika melihat dia? Ngapain kamu kesini? Kau bukan anak saya. Oh, lantas anak siapa? Kau bukan anak saya. Walaupun mungkin setelah itu ada perasaan pengen memaafkan kan, tapi kan respon pertamanya begitu. Allah tidak. Allah pemilik rahmat dengan sifat rahim. Lantas mengatakan, Qul ya ibadi, hambaku, dipanggil hamba, masih di aku. Qul ya ibadiyalladzina, kemudian pakai alladzina. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu isim mausul yang menunjuk kepada subjek atau bahkan objek dengan luas tanpa kecuali. Jadi seakan-akan Allah memberi kesan, boleh jadi setiap manusia itu berpeluang salah. Dan di antara yang salah itu ada yang berlebih salahnya. Di ayat ini memberi kesan bahwa kita ini bukan makhluk sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna cuma malaikat. Ya, Quran surat 66 ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di antara makhluk yang Allah ciptakan sempurna dengan sifat takwa saja. Nggak ada potensi salah, cuma malaikat. Ya, makanya malaikat tuh protapnya gitu aja. Yang tasbih terus, yang zikir, yang nyebut nyawa, nurunkan wahyu aja terus. Ya, nggak ada tertukar tugas dan nggak pernah berbuat maksiat. Pernah dengan malaikat Jibril korupsi ayat misalnya. Nggak pernah kan. Malaikat Israel misalnya gantian sama Jibril, saya bosan lihat makhluk ini sama yang cabut nyawanya, nggak bisa. Tetap aja di satu titik itu. Terus gitu. Makanya kalau ada berita misalnya malaikat kerjasama sama iblis misalnya kan ingin mengalahkan Tuhan, jadi pertanyaan gitu. Ini pertanyaan. Ada di Hollywood tuh Keanu Reeves ya, dia pernah nyampaikan satu. Kadang Hollywood tuh bikin satu tafsiran gitu, ya baik dari kitab suci. Nah ada Konstantin namanya tuh, ya. Jadi terakhir si iblisnya sendiri yang mau naik. Ya. Jadi tapi menarik lah dilihat-lihat suasana itu ya. Saya sekarang suka baca sekali ini. Jadi ada khazanah yang kita bisa luaskan, kita bisa bandingkan, kita bisa ukur. Cuma malaikat. Makanya kalau kita masih merasa manusia, gak usah menggali kesalahan orang, pasti ditemukan. Saya sering katakan di fikih rumah tangga itu begini, kalau kehidupan ingin sakinah, tentram, maka cukup sadari diri kita sebagai manusia. Kalau kita memosisikan diri kita malaikat, maka nggak akan pernah tentram kehidupan rumah tangga. Ya. Ya, kalau ada persoalan dengan istri, misalnya istri salah, oh iya, istri saya manusia. Ya, kita salah kan, istri bilang, kenapa sih Pak begitu? Mama, Papa ini manusia. Mama juga bukan setan kan. Malaikat itu makhluk yang selalu benar, tak kenal salah. Setan selalu salah, tak kenal benar. Ya kan? Kita di tengah-tengah. Ya, tapi kita makhluk mulia karena berjuang untuk menundukkan nafsu. Malaikat gak berjuang, gak usah dipuji malaikat itu karena gak berjuang. Nggak berjuang, ya udah benar aja begitu. Kita mau berjuang untuk benar. Makanya ketika kita benar, taat lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat gak ada perjuangan, kita berjuang. Tapi kalau kita berperilaku rendah, lebih rendah bisa jadi dari binatang. Karena kita punya takwa. Ya kan? Maka dijembatani dengan taubat tadi. Kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kalaupun ada yang berlebihan, bahkan kadang lebih daripada hewan. Ya, sapi itu cuma makan rumput, manusia bisa makan semen. Semen diambil jalan yang berapa lapis, jadi cuma satu lapis gitu kan. Anda kebayang, itu kan israf namanya. Tapi rahmat Allah datang. La taqnatu min rahmatillah. Nah, sifat Allah yang kelima disebut rahim namanya. Rahim. Ya, masih ingat? Al-afu, ghafir, ghaffar, ghafur, rahim. Disatukan semuanya ini dalam perangkat Ramadan ayat 186. Lihat ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi.
dipanggil oleh Allah. Jadi akan tiba satu masa, akan ada satu getaran di bulan Ramadan itu yang menyentuh semua kalangan hamba. Allah nggak akan bedakan orang salah dengan yang soleh. Makanya di awal Ramadan dikasih satu huruf ya. Kalau Anda baca buku saya itu saya terangkan huruf ya. Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Apa tujuan yang paling penting dari situ? Dia memanggil baik yang dekat, menengah ataupun yang jauh. Seakan Allah ingin mengatakan, hei para pemilik iman, boleh jadi imannya ada yang kuat sehingga merasa dekat denganku, nidail qarib. Boleh jadi ada yang biasa-biasa standar cuman fardu saja, puasa nunggu Ramadan. Atau jadi yang jauh dariku, yang jarang ibadah, yang banyak maksiat. Aku gak akan bedakan kalian di hari ini. Semua aku berikan kesempatan yang sama, mendekat kepadaku. Yang jauh aku akan dekat, yang menengah aku semakin dekat, yang dekat pun semakin lekat denganku. Makanya awal Ramadan semua merasakan aura yang sama. Yang gak pernah ke masjid bisa ke masjid, yang gak pernah baca Quran bisa hataman. Silahkan cek, itu maksiat bisa berhenti dulu tuh awal Ramadan. Ya, cuman sayang rahmat yang diberikan kadang-kadang gak konsisten dipegang, sehingga turun di pertengahannya, turun di akhirnya. Mulai muncul kemajuan saf di masjid kan, maju ke depan, kan? Orang-orang udah orientasinya kemana dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya muncul nanti kalimat-kalimat Nabi untuk motivasi. Ayo kejar Lailatul Qadar, ayo kencangkan ikat pinggang dan sebagainya. Arahnya ke situ. Nah, cuma saya mau katakan begini, akan ada satu titik episode dalam hidup kita saat Ramadan itu disentuh oleh Allah untuk balik. Ayo berbaik lagi yuk. Ya, kalau bahasa kita tuh, aku sayang kamu kata Allah. Aku ciptakan kau dengan rahmatku. Kenapa engkau pulang membawa dosa kepadaku? Ya, bahkan dalam hadis qudsi itu ada aduh indah sekali. Ya kalau bahasa kitanya, apa enggak malu kau maksiat aku lihat? Apa enggak malu katanya? Ya, kita aja maksiat enggak pengen dilihat orang kan? Terus Allah melihat kita, apa enggak malu katanya? Itu luar biasa gitu. Ya, makanya disentuh kita oleh Allah. Kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, tentunya baik orang soleh atau orang salah ketika datang pasti ada keinginan kan? Pasti ada keinginan ketika mendekat kepada Allah. Maka sebelum dia minta, Allah langsung kasih harapan yang tinggi. Langsung diberikan oleh Allah, sebelum dia tanya langsung dijawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ah, kamu pasti mau berdoa ya? Pasti kamu mau minta ya? Kata Allah. Ini bukan harapan palsu. Ya, langsung diberikan langsung jawaban oleh Allah. Aku akan jawab doamu sepanjang kamu meminta. Doa orang soleh, doanya pasti minta banyak meningkatkan ketaatan, ibadah, minta surga dan sebagainya. Doa orang salah yang pertama pasti minta taubat. Nah, pasti itu. Dan taubat itu kalau taubat disamakan dengan orang beriman. Bahkan orang munafik pun kalau taubat disamakan dengan orang beriman. Lihat misalnya di Quran surah ke-4 An-Nisa. Ya, ketika berbicara tentang orang munafik di ayat ke-140, 142 kemudian turunannya, 143-nya disebutkan. Ketika dia taubat memperbaiki diri, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang beriman. Kembalikan lagi. Ya, itu Masya Allah gitu, orang-orang taubat dibalikin lagi oleh Allah. Menjadi baik lagi. Makanya banyak kisah orang-orang dulu. Jadi gini, kalau taubat sudah diterima itu akan berubah, ada transformasi kehidupan, jadi lebih baik dan sebagainya. Nanti kesalahan di masa lalunya, ketika diingat jadi hikmah. Ya, bukan jadi aib, bukan ghibah. Bahkan orang yang menceritakan pun mendapat hikmah gitu. Tapi kalau nggak taubat jadi celaan. Jadi celaan. Tuh, lihat ya, coba lihat kalau saya sebutkan Firaun. Yang terbayang jelek semua kan? Jelek semua. Kayak sebutkan Qarun, yang terbayang jelek semua. Jelek semua. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal macam itu jelek semua yang kebayang. Kenapa? Karena nggak taubat. Tapi ketika dia taubat mendekat kepada Allah akan beda. Coba Umar bin Khattab, apa yang terbayang? Anda nggak akan pernah membayangkan Umar yang pernah mabuk sebelum masuk Islam. Anda akan membayangkan Umar yang preman sebelum Islam, nantangin orang. Ya, siapa yang berani dengan saya datang ke Jabal Qubais. Ya, tempat kehormatan tertinggi. Makanya saat tempat kehormatan tertinggi itu ditempatkan wahyu, Isra Mi'raj itu diumumkan di situ. Dan sempat Abu Jahal mau menjebak Rasulullah, tapi kemudian tidak jadi. Nanti kisahnya lain lah ya. Umar tuh begitu tiap hari. Yang berani sama saya datang ke sini, Jabal Qubais. Ya, atau ketemu di bukit mana. Tapi mohon sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena ia akan pulang tanpa nyawa. Umar. Ya, tapi apa yang terjadi setelah taubat? Ya, hanya Toha, getaran di jiwa dengan doa Nabi taubat. Hasuna Islamu, jadi bagus keislamannya. Yang keras berubah jadi tegas. Ya, baik, bijak, perhatian, jenius dan sebagainya. Kumpul. Dan jadi kenangan semua. Silahkan cek. Pernah dengar nama ini enggak? Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar? Nama aslinya Jundub bin Junadah. Ya, termasuk dalam pasukan begal. Jadi Ghifar itu dulu kota begal, kampung begal. Jadi sekampung itu profesinya pembegal. Jadi pembegal sekarang telat sebetulnya. Ketinggalan jauh, udah 15 abad, tidak ada yang dulu. Ya, Ghifar itu tukang begal.
Ya, profesinya begal semua di situ. Jadi setiap ada kafilah lewat, membawa dagangan, bawa apa, hasil bisnis, dibegal. Kalau nggak store udah. Kalau nggak nyawa hilang barang. Ya. Nah, itu di antara tokohnya Jundub bin Junadah. Tapi selalu ada episode dalam kehidupan sentuhan kepada jiwa. Pasti deh, seburuk-buruknya orang pernah merasakan apa, aku akan terus begini. Bisa nggak aku bertobat? Pasti ada itu. Nah, kalau sudah ada itu hidayah, sambut cepat karena mahal dapat itu tuh. Jundub pernah merasakan itu, kemudian dia penasaran, datanglah kemudian ke Nabi. Ya, datang, begitu datang menyampaikan, ya Rasulullah. Ya, datang tertarik kan, menyampaikan keadaannya. Nabi cuma bicara, tampilkan kebaikan, akhlak, masuk Islam. Ya, apa yang terjadi? Ya, kata Nabi, kamu pulang ke Ghifar sana, dakwah, nanti kita akan ketemu lagi lah, kurang lebih bahasanya demikian, kurang lebih. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya ingin sampaikan lu keislaman saya, katanya. Oh jangan, nanti kamu ini kan kita masih keadaannya lemah dan sebagainya, orang-orang masih keras terhadap Islam, belum siap, belum tahu tentang Islam, takutnya kamu disakiti. Apa jawabnya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa masuk Islam sembunyi-sembunyi? Saya ini maksiat terang-terangan, masa taat saya sembunyi-sembunyi? Saya ingin tunjukkan kepada mereka. Ya, datang dia ke dekat Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisyin, hei orang-orang Quraisy, saya sudah mengatakan, nih lihat saya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya muslim, kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Oh gitu, dah ini pukul, ada yang tahu, jangan, dia orang Ghifar katanya. Ini dari kampung begal, kalau mereka tahu, bermasalah, kita lewat sana, habis semua dagangan kita katanya. Akhirnya dilepaskan, pergi. Ya, begitu pergi, pulang teman-teman sekalian, ada yang terjadi. Nabi hijrah ke Madinah, Yathrib jadi Madinah, satu kali Madinah heboh, dog digdug, suara orang banyak. Ih, apa ini, kaget orang keluar. Begitu melihat ternyata Jundub bin Junadah membawa masyarakat Ghifar itu masuk Islam. Mengikrarkan keislamannya, sekampung masuk Islam, kurang lebih. Masuk Islam. Maka untuk menginspirasi kepada kita mengenalkan, dibawalah nama Ghifar itu untuk memberikan kesan kepada kita. Nama kunyahnya Abu Dzar ditampilkan Al-Ghifari, berasal dari Ghifar. Seakan memberi kesan kepada kita, nih, dulu saya ini di kampung begal, sekampung begal semua. Terus saya belajar Islam, sekampung jadi baik. Jadi Islam itu membawa kebaikan. Jadi kalau ada tukang begal sekarang, dia telat. Begal dulu itu udah pada taubat. Ya. Jadi itu tuh jarang, makanya saya sering katakan kalau ngaji hadis itu, jangan langsung ke matan, sanadnya dibahas. Dan setelah itu jadi periwayat hadis. Banyak yang beliau riwayatkan hadisnya dengan Mu'adz bin Jabal. Ya, pernah dengar hadis ini enggak? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana Anda berada. Itu yang diriwayatkan mantan begal. Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal. Kita kalau doa bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Tahu yang meriwayatkan siapa? Mantan begal. Itu riwayatnya Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal di Al-Bukhari. Ya, nanti yang baca Ali Imran-nya, bangunnya sampai tahajudnya itu Ibnu Abbas. Di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, yang tadi di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma, dari Mu'adz bin Jabal, Jundub bin Junadah, semoga Allah meridai kepada keduanya. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bangun dari tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur, sampai meriwayatkan hadis bangun tidur, mantan begal. Kita terbegal atas tertidur gitu kan. Dalam tidur dapat Lailatul Qadar. Baik, paham ya sampai sini ya? Nah, terus kata Allah, aku akan kabulkan. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Seperti apa doa yang dikabulkan itu? Adakah syarat di dalamnya? Bagaimana memenuhi syaratnya? Dan apa tanda-tanda kita mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala? Itu kita akan bahas esok hari insyaallah. Cukup dulu ya. Istirahat dulu yang Jumat. Manfaatkan dulu untuk evaluasi. Saya juga mau coba khataman dulu ya, menyelesaikan Quran, mudah-mudahan bisa selesai jeda waktu ini. Besok kita lanjutkan insyaallah. Dan saya masih mau kasih kabar nanti teman-teman dimanapun Anda berada, Anda juga saya kabari nanti. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali tadi malam begitu selesai kita sholat itu saya pulang, kemudian saya dapat kabar dari teman-teman Toronto, Masya Allah ya, alhamdulillah sudah terbeli prosesnya. Jadi kita punya masjid pertama di Kanada, Toronto ya, Islamic Center pertama, kita beri nama Istiqlal namanya. Ya alhamdulillah kita beli properti, itu biasa kalau di Eropa ya, Pak Zul, Pak Had ini tahu lah ya, kita di Australia tahu, di New Zealand, di mana termasuk di Kanada. Jadi kalau paling gampang itu mau bikin masjid, beli tempat ibadah. Biasanya ada gereja yang dijual, kita beli kemarin itu, udah dapat alhamdulillah, kuncinya udah dibuka kemarin, nanti saya tunjukkan videonya, teman-teman juga bisa lihat nanti. Alhamdulillah, dan sudah ada azan pertama dikumandangkan oleh Hafidh anak usia 15 tahun.
Nah, Indonesia lahir di Amerika, berkembang di Kanada, ya murid kita juga, insya Allah. Itu adzan kemarin sampai haru gitu ya. Alhamdulillah sekarang sedang disiapkan, mudah-mudahan nanti bisa untuk Idul Fitri pertama. Ya, dan kita mengambil untuk kebinekaan, kebangsaan, kenegaraan namanya Istiqlal, disamakan gitu ya. Mudah-mudahan jadi referensi kepada kita untuk membebaskan dari segala hal yang sifatnya buruk. Nah, dan saya sudah titip pesan juga ke teman-teman. Ya, harus kompak, harus sinergi, harus membuka wawasan, ya, jangan ada perbedaan-perbedaan yang tidak penting, termasuk juga toleran dan harmoni dengan penduduk sekitaran. Ya, karena itu kan banyak juga non-muslim. Biasa kalau kita di Eropa di mana kita terbuka, ya, dialog, kadang-kadang makanan apa dan sebagainya dipadukan sehingga mendapatkan wawasan dan pencerahan Islam yang baik. Alhamdulillah, saya kira itu yang kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita sambungkan nanti malam adalah edisi terakhir dengan Syekh Al-Azhar. Ya, Syekh Al-Azharnya kan 5 yang kita siapkan. Nah, ini yang kelima. Malam nanti itu pakar bahasa. Ya, pakar bahasa. Jadi kita akan coba arahkan ke pemahaman terhadap bahasa Al-Quran, hadis dan tantangan-tantangan kita ibadah di Ramadan. Namanya Dr. Ali, sudah S3 ya, dari Al-Azhar, dan saya coba akan dampingi juga insyaallah supaya nanti ada pemahaman yang lebih cukup untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahibana lana fid dunya wa syafi'ana lana fil akhirati ya arhamar rahimin waj'alna min atba'i sunnati nabiyyikal karim wa rafiqin nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yaumil qiyamati ajma'in wa alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa fi firdausika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.